Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Dr. Chon and the Lost Talisman yang dirilis pada tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang dukun gadungan yang terjebak dengan dendam arwah yang menewaskan keluarganya dahulu. Hal itu membawanya bertemu pemilik mata ajaib yang sangat diincar oleh pimpinan arwah yang telah lama terjebak di sebuah desa terpencil. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja, ini dia kisah selengkapnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah jimat bernama Solgyong yang memiliki kekuatan untuk menyegel dan mengurung arwah jahat. Tanpa dijelaskan lebih lanjut, kita pun dibawa menuju seorang kepala dukun yang sedang berusaha menyelamatkan cucunya yaitu Dongwoo yang sengaja diculik oleh arwah jahat, di mana kehadiran arwah tersebut terdeteksi ketika lonceng di tangan kepala dukun itu berbunyi. Scene berganti memperlihatkan seorang dukun gadungan bernama Dr. Chon dan asistennya yaitu Inbei. Kali ini mereka mendapat pekerjaan di sebuah rumah mewah di mana sebelum memulai ritual apapun, Dr. Chon memastikan bahwa tidak ada arwah jahat di rumah itu, dibuktikan dengan gelang pendeteksi arwah yang ia pakai sama sekali tidak berbunyi. Keduanya mempublikasikan semua aksinya di YouTube, sehingga tak heran jika anak dari pemilik rumah itu langsung mengenali Dr. Chon. Keduanya datang ke rumah itu untuk membereskan arwah jahat yang menurut pemilik rumah telah merasuki putrinya. Alih-alih meruqyah putrinya, Dr. Chon justru mengatakan masalahnya ada pada arwah jahat yang menghuni sebuah patung di depan rumah mereka. Seolah-olah seperti dukun sakti mandraguna, Dr. Chon pun mulai menebak masalah-masalah yang sedang mengganggu keluarga tersebut hingga tak lama ritual pun dimulai. Keduanya mulai membuat keadaan nampak menyeramkan dengan trik yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dengan bantuan remote control yang ada pada Inbei, mereka pun mulai menguasai keadaan dan terlihat sangat meyakinkan. Hingga tak lama remote control itu tidak berfungsi karena diam-diam mobil mereka digeret Satpol PP karena parkir sembarangan. Saat mobil itu semakin menjauh, remote itu pun mulai kehilangan koneksi dan tidak bisa berfungsi secara total. Beruntung sebelumnya Inbei telah menyiapkan rencana cadangan hingga tiba-tiba Dr. Chon pun mengambil barang-barang dari rumah itu yang katanya menarik perhatian arwah. Ia kemudian meminta agar si suami memberitahu si istri saat ingin membeli apapun dan juga Dr. Chon menyarankan agar putrinya tidak dipaksa sekolah selama 2 minggu. Dengan begitu, Dr. Chon pun mendapatkan simpati dari mereka. Saat perjalanan pulang, Dr. Chon bercerita, rupanya sebelumnya ia telah menguntit Instagram si anak untuk mencari sasaran ritual bodong yang kemudian jatuh pada patung batu yang saat ini mereka bawa pulang. Setibanya di rumah, Dr. Chon mencoba menjual kodok emas yang diambilnya dari rumah tadi kepada seorang penjual barang antik, sekaligus ayah angkat Dr. Chon bernama Huang. Ia mencoba memperingati mereka berdua untuk menghentikan praktek penipuan yang sudah mereka jalankan sejak lama. Huang tak sengaja mengungkit bahwa Dr. Chon adalah cucu seorang kepala dukun. Hal itu membuat Dr. Chon marah dan nampaknya ia tidak suka identitasnya itu, tapi entah mengapa meskipun memiliki lisensi sebagai dokter, ia malah memilih menjadi dukun gadungan dan mendapatkan pendapatan terbesar dari puing-puing AdSense. Namun di samping itu Dr. Chon menyimpan peninggalan kakeknya berupa pedang Chilsung dan gelang pendeteksi arwah. Saat malam semakin larut, Inbei dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita bermata merah yaitu Yu Kyung. Melihat penampilannya yang tampak seperti bukan orang kaya, tanpa basa-basi Dr. Chon pun langsung menolaknya. Seakan mengerti dengan penolakan Dr. Chon, Yu Kyung langsung mengeluarkan uang dari dalam tasnya, di mana nominalnya jauh berkali-kali lipat dari tarif Dr. Chon biasanya. Ia pun langsung setuju dan bersedia ikut Yu Kyung ke rumahnya.
Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah desa bernama Gwenchun, di mana terlihat desa itu cukup aneh dengan kabut tebal yang menyelimuti, ditambah lagi para penduduk desa yang terlihat aneh dan sepertinya sedang berencana pergi meninggalkan desa tersebut. Tak lama Yukyung keluar menemui kepala desa di mana ia mengatakan bahwa mobil Dr. Chon datang untuk membantunya pindah rumah. Tanpa percakapan lebih lanjut, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di rumah Yukyung di mana Yukyung meminta Dr. Chon datang untuk menangani adiknya yang sering kerasukan. Inbe mulai merasakan atmosfer aneh. Ia mulai merasa ketakutan sehingga ia berpikir untuk pulang saja dan tidak melakukan pekerjaan ini. Dr. Chon memastikan bahwa tidak ada arwah apapun di dalam rumah itu, melihat gelang yang ia kenakan sama sekali tidak berdering. Dengan sedikit bualan manis dari Dr. Chon, Inbe pun setuju untuk melakukan pekerjaan itu. 여기도 뭐 별거 없어. Disinilah kita baru tahu bahwa ternyata Yukyung memiliki indera keenam. Sejak kecil, dirinya sudah terbiasa melihat hantu dan sama sekali tidak terganggu sampai akhirnya arwah jahat merasuki adiknya sehingga Yukyung tidak bisa membiarkannya lagi karena bisa jadi arwah itu membahayakan keselamatan adiknya. Sebelum ritual dimulai, Dr. Chon mencoba berkomunikasi dengan adik Yukyung. Awalnya Dr. Chon merasa tidak ada yang aneh dengan anak tersebut, hingga tiba-tiba lonceng di gelangnya berbunyi, pertanda benar-benar ada arwah jahat sedang menguasai tubuh gadis tersebut. Situasi menjadi semakin menegangkan saat arwah itu mencoba berpindah dari tubuh adik Yukyung ke tubuh Yukyung, namun sepertinya arwah itu gagal merasuki tubuh Yukyung. Sejak kehadiran arwah itu, entah mengapa pedang Chilsung peninggalan kakek Dr. Chon terus bergetar. Dengan arahan dari Yukyung, tanpa basa-basi Dr. Chon mengarahkan pedang Chilsung pada arwah tersebut hingga tiba-tiba rupanya arwah itu sejak lama telah terkurung di desa Gwenchun dan untuk bebas dari sana mereka harus mendapatkan mata Yukyung. Namun sayangnya sesaat sebelum mata itu direbut, pedang Chilsung berhasil melemahkan arwah tersebut. Saat perjalanan pulang, Dr. Chon turun di tengah jalan dan meminta agar Inbe menyampaikan pada Hwang bahwa lonceng telah berbunyi. Mendengar itu, Hwang pun panik dan langsung menelpon Dr. Chon. Dengan membawa drum suci, Hwang pun bergegas menyusul Dr. Chon. Melihat Inbe yang tampak kebingungan, Hwang menceritakan bahwa pohon besar yang ada di pintu masuk desa Gwenchun adalah jimat pelindung untuk penduduk desa yang dijaga oleh kepala dukun yang tak lain adalah kakek Dr. Chon. Dahulu Dr. Chon mewarisi bakat kakeknya membuat jimat Solgyeong, namun karena tidak ingin menjadi dukun, Dr. Chon membuat seakan-akan adiknya yaitu Dongwoo yang berbakat, karena itu peran kepala dukun jatuh pada Dongwoo. Suatu hari Dongwoo tiba-tiba menghilang. Untuk menemukan cucunya kembali, kepala dukun melakukan ritual yang membuatnya berhadapan langsung dengan pimpinan arwah yang diketahui bernama Bomchon. Entah apa yang terjadi, tapi keesokan harinya, kepala dukun itu ditemukan telah tewas bersama Dongwoo dan pedang Chilsung yang telah patah. Sejak saat itu, Hwang merawat Dr. Chon dan Dr. Chon tidak pernah berhenti mencari pemburu kakek dan adiknya hingga saat ini. Di tempat lain, Bomchon sedang melakukan ritual dengan jimat saktinya untuk merasuki seseorang di desa Gwenchun. Lalu tak lama, kepala desa mendatangi rumah Yukyung. Melihat gerak-gerik kepala desa, Yukyung pun sadar bahwa saat ini dia sedang dirasuki arwah. Beruntung Dr. Chon datang tepat waktu dan berhasil mengusir arwah tersebut. Tak berhenti di situ, nampaknya arwah Bomchon telah berhasil merasuki adik Yukyung dan langsung membawanya keluar. Arwah itu membawa raga adik Yukyung bersama anak buahnya. Kini giliran Dr. Chon yang menjadi incaran Bomchon. Ia pun mulai menggunakan raga penduduk desa untuk mengincar nyawa Dr. Chon, di mana setiap kali pedang Chilsung menyentuh mereka, jimat sakti Bomchon akan rusak dan mantranya akan patah. Kendati demikian, Bomchon tak pernah menyerah dan terus menggunakan jimat baru demi membunuh Dr. Chon, sampai akhirnya cadangan jimatnya telah habis dan untuk membuat jimat itu diperlukan jari-jari manusia untuk disimpan di dalamnya.
Tak lama, Dr. Chon membawa Yukyung bertemu dengan Hwang, di mana sontak Hwang langsung meminta Dr. Chon menjauhi pekerjaannya kali ini, khawatir dirinya berakhir seperti kepala dukun. Alih-alih mendengarkan ucapan Hwang, Dr. Chon menunjukkan sebuah jimat yang ditemukan di dalam bantal adik Yukyung beberapa waktu lalu. Dr. Chon yakin jika ia berhasil menemukan penulis jimat itu, hal itu akan menuntunnya ke hadapan Bomchon. Mereka pun mendatangi dukun papan atas yang bekerja dengan bantuan bidadari untuk menemukan asal-usul jimat tersebut. Setelah mendapatkan uang muka yang cukup fantastis, dukun itu pun langsung memanggil bidadari yang kedatangannya disaksikan langsung oleh Yukyung, lalu merasuki tubuh dukun itu. Bidadari itu mengatakan bahwa mata Yukyung memiliki kekuatan untuk membebaskan arwah jahat itu dari kurungan jimat Solgyong yang dahulu disematkan oleh kakek Dr. Chon. Demi mendapatkan kekuatan sakti mandraguna di atas segalanya, Bomchon yang dahulu adalah seorang penyihir berusaha mencuri kekuatan para dukun dan kakek Dr. Chon masuk dalam perangkapnya. Bomchon memanfaatkan jimat saktinya untuk merasuki adik Dr. Chon, lalu kemudian mencoba membunuh kakek Dr. Chon. Sebagai penguasa Solgyong, kakek Dr. Chon berusaha mengurung Bomchon ke dalam Solgyong, namun sayangnya ia berhasil menahan rantai Solgyong hingga pedang Chilsung pun harus terbelah dua. Kakek Dr. Chon menggunakan kesempatan itu untuk membawa cucunya pergi, namun sayangnya beberapa saat kemudian Bomchon berhasil bebas dan langsung membunuh kakek Dr. Chon. Namun sayangnya setelah Solgyong tertancap, Bomchon harus terkurung di desa itu. Kembali pada jimat Bomchon yang ternyata tidak bisa dihancurkan dengan mudah, mereka harus membaca mantra di jimat itu secara terbalik, di mana mantra itu hanya bisa dilihat oleh Yukyung. Saat mantra itu berhasil digambarkan, Hwang pun membacanya secara terbalik, di mana hal itu berhasil menyelamatkan adik Yukyung yang sebentar lagi akan dieksekusi. Bidadari itu sempat membuat Dr. Chon kesal sehingga dia membuatnya keluar dari raga dukun itu. Sesaat kemudian, saat situasi kembali kondusif, mereka meminta agar bidadari itu mengatakan di mana lokasi separuh bagian Solgyong disimpan dan Dr. Chon bersedia untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh kakeknya puluhan tahun yang lalu. Singkat cerita, tibalah mereka di Gunung Yongwol, tempat separuh Solgyong disimpan. Mereka menggunakan mata ajaib Yukyung untuk menemukan titik lokasi pasti tempat Solgyong disimpan. Tak lama tibalah mereka di sebuah gubuk tua yang terletak di dalam hutan yang dikelilingi oleh mantra jahat yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Bomchon, di mana hal itu hanya bisa dilihat oleh Yukyung. Sementara Dr. Chon yang tidak bisa melihat apapun dengan berani dan santai melintasi arwah-arwah itu dan langsung menuju gubuk tua yang bisa ia buka dengan mudah. Setibanya di dalam, Dr. Chon seakan dibawa menuju dimensi lain yang dipenuhi dengan ilusi, di mana waktu itu Dr. Chon melihat mendiang kakek dan adiknya, di mana tiba-tiba adiknya terbangun dan berusaha merebut pedang Chilsung dari tangan Dr. Chon, sementara kakeknya sedang menikam Dr. Chon dengan pedang yang sama. Saat Dr. Chon menyadari bahwa hal itu hanyalah ilusi, ia langsung dibawa menuju separuh bagian Solgyong dan dengan kemantapan hatinya, Dr. Chon berhasil mengalahkan semua ilusi dan membawa Solgyong itu keluar. Keesokan harinya, Dr. Chon berusaha menemukan lokasi Bomchon yang menurutnya mungkin ada di sekitar desa Gwenchun. Mereka pun bergegas pergi ke sana, lalu di jalan, Yukyung melihat arwah ibunya seakan memberikan petunjuk lokasi Bomchon saat ini. Namun sepertinya perjalanan mereka tidak mudah karena beberapa saat kemudian anak buah Bomchon berusaha menghalangi mereka. Saat Dr. Chon sibuk melawan kepala desa, mata Yukyung nyaris dicongkel oleh salah satu dari mereka. Namun beruntung dirinya masih selamat, akan tetapi sepertinya keberuntungan mereka tidak bertahan lama karena salah satu anak buah dari Bomchon berhasil membawa Yukyung pergi.
Bersama Inbe dan Huang, Dr. Chon pun mendatangi persembunyian Bom Chon, di mana saat ini Yukyung sedang disandra di dalam sana. Tanpa basa-basi, mereka pun masuk ke dalam gua, lalu Dr. Chon meminta Inbe memasang peledak tepat di pintu masuk gua. Ia berpesan begitu Yukyung dan adiknya keluar, Inbe harus meledakkan tempat itu dengan ataupun tanpa Dr. Chon. Dr. Chon pun masuk lebih dalam. Di mana pedang Chilsung di tangannya seakan memberi sinyal bahwa mereka telah berada lebih dekat dengan separuh bagian pedang tersebut. Kedatangan Dr. Chon disambut langsung oleh Bom Chon yang sejak tadi berada di dalam gua. Tanpa basa-basi, perkelahian antara mereka berdua pun terjadi. Berbekal pedang Chilsung yang patah, Dr. Chon pun dengan berani terus memberikan perlawanan sampai akhirnya pedang itu terjatuh dan kembali terhubung dengan separuh bagiannya. Disinilah Dr. Chon merasakan bahwa kekuatan pedang itu meningkat berkali-kali lipat. Dr. Chon memanfaatkan kekuatan itu untuk menghajar Bom Chon, namun lagi-lagi hal tersebut tidak bertahan lama karena Bom Chon berhasil merasuki jasad anak buahnya dan melumpuhkan Dr. Chon. Saat situasi menjadi sangat menegangkan dan nyawa Dr. Chon sedang dalam ambang bahaya, tiba-tiba Bom Chon terhenti mendengar tabuhan genderang dari Huang, dan di waktu itu pula Inbe dengan nekat menembakkan pistol cahaya sehingga berhasil membuat pandangan Bom Chon terganggu lalu membawa mereka semua keluar. Tak lama Bom Chon berhasil bangkit dan mengejar mereka semua, hingga tak lama Yukyung menekan tombol kendali sehingga bom di pintu gua meledak dan menghalangi Bom Chon untuk keluar. Dr. Chon pun memanfaatkan situasi tersebut untuk mengurung Bom Chon ke dalam Solgyeong. Ia pun mulai menancapkan pedang Chilsung tepat di atas Solgyeong. Sontak rantai Solgyeong langsung masuk ke dalam gua dan mengekang tubuh Bom Chon, lalu kemudian ditarik paksa untuk masuk ke dalam Solgyeong. Bersamaan dengan kepergian Bom Chon, semua jimatnya pun ikut lenyap dari desa, lalu diikuti dengan Solgyeong yang perlahan lenyap dan menyegel arwah Bom Chon di lembah neraka untuk selamanya. Dan disinilah film pun berakhir. Gimana nih guys menurut kalian filmnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka film ini, silahkan di like. Kalau gak suka, boleh di dislike. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik dari Movie Edit yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.